Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Kita berterima kasih pada Bapa Surgawi, di mana kita dapat segera memulai kebaktian matahari terbenam. Sebelum kita memulai acara kebaktian, mari kita menonaktifkan HP kita, supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Kita akan mulai dengan mempersiapkan diri. Kita menyanyi pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai dasar kebaktian kita pada petang hari ini. Mazmur 102. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah, lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan hendaklah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Ayat 13, tetapi engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang pertama, pujian nomor 11. Nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tahu, yang Maha Hadir dan Maha Kuasa, sekaligus Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat seluruh umat manusia.
Ya Bapa, pada petang hari ini kembali kami bersyukur karena sukacita surgawi Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang sudah dibeli dengan darah Tuhan Yesus untuk bersatu padu di dalam kebaktian matahari terbenam. Karena dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, hendaklah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus harus dipuji dan ditinggikan. Bukan hanya oleh para malaikat di sorga, tetapi oleh orang-orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian sejak pagi bahkan petang hari ini. Kami serahkan acara kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami adalah manusia berdosa, tetapi kami diizinkan melalui Tuhan Yesus untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau mengampuni dan menghapus dosa kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami, agar dari lubuk jantung kami terpancar puji-pujian yang kami naikkan dari mulut kami, sehingga Engkau merasa senang oleh kebaktian pada petang hari ini. Sertailah ya Bapa kebaktian ini untuk hanya meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebaktian ini, dan kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya, mari kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca secara bertanggapan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Lukas 5, ayat 1 sampai 11. Penjala ikan dijadikan Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Injil Lukas 5, saya akan membacakan ayat yang gasal, kemudian ayat yang genap ditanggapi, seterusnya sampai ayat ke-9, 10, 11 kita akan membaca ya bersama-sama. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genezaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sama-sama, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Terpujilah nama Tuhan kita, Allah Tritunggal, dan diberkatilah kita yang dapat diberi kesempatan membaca, merenungkan, dan menjalankan dan memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan menyambut firman Tuhan yang tadi kita baca dengan pujian lagi 147. Beritahu Yesus, 147. Susah menerpa beritahu Yesus, karena ia dapat menolongku. Waktu sengsara beritahu Yesus, aku anaknya, ia menjaga. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ku menderita, beritahu Yesus, ya sobatku, lemah lembut. Bila ku mohon, Tuhan menolong. Segala susahku, ya menanggung. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Cobaan datang, ku perlu Yesus, ia memikul bebanku. Ya yang peduli mengasihiku, ku mau berserah pada Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Mari kita melihat warta gereja untuk bahan doa kita, yaitu para pelayan-pelayan yang akan melayani minggu depan ya, harap didoakan. Karena minggu depan adalah kebaktian reformasi gereja yang ke-503. Dan juga sekaligus ulang tahun gereja. Untuk yang mau ke Jalan Adi Sucipto ya, kebaktian ulang tahun, itu jam 10 pagi ya, dapat menghubungi
para hamba Tuhan. Atau juga datang ke tempat ini untuk kebaktian matahari terbenam minggu depan ya. Kita ada acara khusus dalam hari ulang tahun gereja dan hari ulang tahun reformasi. Jangan lupa ya, jangan datang sendiri, ajaklah teman untuk datang. Warta gereja yang pertama, kita bersyukur ya walaupun masa pandemi Covid ya, kita tetap dapat ya berkebaktian seperti biasa dan juga Tuhan tambahkan berkat ya di mana ada kebaktian-kebaktian yang sudah direkam ya dengan video yang sudah diunggah ke channel YouTube gereja. Ya, kalau kalian belum tahu channel YouTube-nya di mana nanti ya bisa tanya kepada para hamba Tuhan, nanti akan diberitahu. Di situ bukan hanya ada kebaktian orang dewasa, juga ada kamu lihat di sini video untuk anak-anak ya. Dan di bagian ketiga itu yang CMC dan juga untuk sekolah minggu ya. Dapat kalian save ya di HP kalian ya. Setiap minggu pasti ada video yang baru sehingga kalian bisa masuk ke channel itu dan ya berkebaktian ya dengan keluarga di rumah masing-masing. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang kedua di gereja setiap minggu jam 10 pagi ya sudah ada kebaktian untuk yang berusia 60 tahun ke bawah ya termasuk anak-anak boleh datang. Jadi kita duduk dengan menjaga jarak ya, dan setiap yang datang juga diukur temperaturnya dan kita mentaati protokol kesehatan ya. Juga kita menyediakan cairan untuk mematikan kuman dan juga tempat untuk mencuci tangan. Jadi jam 10 pagi ya, yang mau berkebaktian di Jalan Adi Sucipto di gereja yang kita namakan Gada PKK. Nah, kita bersyukur untuk minggu ini di mana ya, dari Serdam ini ya, Gang Lestari ya, ada yang baru datang pertama kali. Saya persilakan berdiri, nanti akan difoto ya. Tadi saya tanya namanya, kakak beradik, itu Catherine ya, dan Louis, tinggal di Batara 1 ya, silakan. Kakak beradik. Sinsin bilang ini kokonya dan cecenya. Ya, kita bersyukur Sinsin ya. Bukan hanya datang tapi mengajak ya koko cecenya ya. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Mari kita memberikan persembahan. Kita akan menyanyi 292. Karena Elizabeth tidak datang, saya minta Sherlyn ya untuk menggantikan menerima persembahan. Pujiannya adalah 292. Seperti Yesus. (292) Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah jantung, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintahnya. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah seluruhku milikmu. Kuduskan inilah doaku. Peliharalah jadi milikmu. Seperti Yesus inilah doaku, kuat memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injilmu, membawa mereka menyembah padamu, serahkan diri hidupku untukmu. Terimalah
kuduskanku, inilah doaku. Peliharalah aku jadi milikmu. Bertiga dengan berdiri. Serahkan diriku hidup untukmu, lebih dikasih memuliakanmu. Korbankan diri seperti Tuhanku, ku mau serupamu sampai berjumpamu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah seluruhku milikmu. Kuduskanku, inilah doaku. Peliharalah aku jadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang memberi kami kehidupan jasmani, bahkan hidup yang kekal dalam Tuhan Yesus. Bapa yang memelihara hidup kami dengan memberikan kami bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Engkau juga memberikan kami keluarga, papa, mama, dan saudara-saudari di rumah. Kami bisa menikmati anugerah umum-Mu. Dan kami juga bersyukur pada saat ini kami membawa uang sebagai persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan menerima uang ini dan Engkau memakai uang ini untuk pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan. Bahkan orang tua mereka yang telah memberikan uang ini untuk dipersembahkan. Supaya semua orang tua dari anak-anak bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima hidup yang kekal. Ya Bapa, tolonglah kami semua untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang dapat memuliakan nama-Mu. Demikianlah ya Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Julimin. Dan temanya adalah Yesus menangkap banyak ikan di Laut Galilea. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada setiap kita. Sehingga pada malam hari ini kita semua dapat datang di kebaktian matahari terbenam untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita buka ya Lukas pasal yang kelima yang tadi kita sudah baca. Tetapi kita akan membacanya di ayat 10 dan 11. Saya akan membacakan, silakan menyimaknya dengan baik. Lukas pasal 5 ayat 10 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah memimpin saudara-saudari untuk datang di kebaktian matahari terbenam ini, untuk menyembah Engkau lewat puji-pujian yang sudah dinaikkan, persembahan yang sudah kami berikan, bahkan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah lubuk jantung kami Bapa untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Dan kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa di dalam kehidupan kami.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Layakkanlah kami pada malam ini untuk menyembah Engkau. Berdoa untuk saudara-saudari yang mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat juga untuk orang-orang yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga, pakailah hamba yang terbatas ini, yang hina ini, yang berdosa ini, untuk menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan kepada yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertamanya, dan juga Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menangkap begitu banyak ikan di Danau Galilea, yang diambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai dengan 22, dan juga Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Juga di Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara juga bisa melihatnya di Injil Tuhan Yesus perikop yang ke-40 yang terdapat di halaman 49. Walaupun pada dasarnya ketiga Injil ini menceritakan hal yang sama, tetapi saya akan mencoba menjelaskannya dari sudut pandang Injil Lukas. Injil Lukas merupakan Injil yang ditulis oleh Lukas. Dia adalah seorang dokter yang melakukan pelayanan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, di pasal 4, di situ diceritakan tentang pencobaan di padang gurun. Terus Yesus kembali ke Galilea untuk melayani. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus di rumah ibadat di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, Petrus dan orang lain. Dan ditutup dengan apa? Orang-orang terkagum-kagum terhadap pelayanan Tuhan Yesus, bahkan sampai tidak rela jika Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Di dalam pasal 5 yang akan kita pelajari pada malam ini bersama-sama, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Yaitu pertama kali dia memanggil murid-muridnya. Kalau kita bandingkan Injil Matius, Markus dengan Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 2 tidak dicatat oleh kedua Injil tersebut. Inilah yang dinamakan dengan apa? Keunikan dari Injil Lukas. Nah, di dalam ayat tersebut, yaitu di ayat 1 dan 2, saya akan membacakan, silakan menyimaknya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kalau kita melihat nama Genesaret merupakan bentuk Yunani dari nama Ibrani. Yang artinya yang bernama Kineret. Jadi aslinya danau itu bernama Kineret. Atau disebut juga dengan Yam Kineret, yang terdapat di Bilangan pasal yang ke-34 ayat 11. Saudara-saudari bisa membacanya di rumah untuk mengetahuinya Nah, kata Yam itu berarti bisa juga laut atau juga danau. Nah,
sedangkan kata Kineret berasal dari kata kinor. Kinor adalah nama untuk sejenis alat musik yang menyerupai harpa. Ya. Nah, yang terdiri dari 10 senar. Ya. Nah, jadi bentuk oval dari danau tersebut yaitu menyerupai kinor. Ya. Nah, maka danau itu disebut Kineret. Dalam bahasa kita, ya, kinor itu bisa juga disebut dengan apa? Kecapi. Ya. Jadi Danau Genesaret itu juga bisa disebut dengan apa? Danau Galilea. Atau juga Danau Tiberias yang terdapat di Yohanes pasal 2 ayat 1. Yohanes pasal 21 ayat 1. Nama ini ya lebih disukai oleh orang-orang Romawi karena merupakan sebuah penghargaan terhadap salah satu pemimpin mereka, yaitu Kaisar Tiberias. Saudara juga bisa membacanya di Lukas pasal 3 ayat 1. Danau Genesaret ya merupakan danau air tawar yang terbesar di Israel. Luasnya mencapai 166 km persegi. Apa? 166 km persegi dengan kedalamannya adalah 43 meter. Di dalam ayat 1 kita melihat ya bagaimana Tuhan Yesus itu berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak itu apa? Mengurumuni dia. Hendak mendengarkan firman. Ya. Kalau kita melihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus yang memberitakan firman selalu dipenuhi dengan orang-orang yang ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Baik itu di dalam ruangan, misalnya di bait Allah, sinagog, ya, bahkan di luar ruangan juga, bisa di tempat bukit, gunung, bahkan di tepi pantai dan dimanapun Tuhan Yesus pergi. Mengapa? Karena mereka ingin mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus itu berbeda dengan pengajaran-pengajaran orang pada umumnya. Mengapa? Karena pengajaran Tuhan Yesus dan perkataan Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Ya. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus sampai di pantai Danau Genesaret, ya, banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat demikian, ini menurut saya ya, mungkin dia melihat ramai dan tidak leluasa untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajar, maka ketika Tuhan Yesus melihat ada 2 perahu yang bersandar di tepi pantai yang kemungkinan baru pulang dari melaut, karena di situ dikatakan ya, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Maka di ayat 3 mengatakan, saya akan baca, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di sini kita melihat ya saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mulai berkhotbah, seluruh orang-orang yang ada di pinggir pantai ya, yang di pinggir danau mendengar dia dengan jumlah yang begitu banyak. Bukan sedikit loh saudara-saudara yang ingin mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan begitu banyak orang-orang yang ingin mendengar pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini sungguh luar biasa saudara-saudara. Dengan jumlah orang yang begitu banyak bisa mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya. Mengapa mereka bisa mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus? Karena mereka itu setelah Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan, otomatis ya mereka itu semuanya diam. Mereka semuanya fokus pada firman Tuhan, fokus pada pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Ya, coba kalau kita bayangkan ya,
kalau ada saja yang orang-orang yang begitu ramai itu berbicara, saling berbicara, ya apa yang terjadi? Kemungkinan kita mungkin ya tidak bisa mendengarkan apa yang diajarkan. Mengapa? Karena ribut. Ya kan? Kita coba bayangkan orang yang begitu banyak, orang yang berdiri di pantai, ada yang duduk di pantai mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus, sedangkan Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus berada di dalam perahu, ya, menyampaikan pengajarannya. Hal ini ya, kalau kita melihat ya, sungguh berbalik dengan orang-orang percaya pada zaman sekarang. Mengapa saya bisa mengatakan demikian? Orang zaman sekarang ya, kalau ke gereja itu, mereka tidak fokus pada pengajaran firman Tuhan. Ya, mereka datang ke gereja itu bukan ingin mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka datang ke gereja itu, ya, mereka bergosip, mereka bercerita bersama teman-temannya. Hamba-hamba Tuhan berkhotbah di atas mimbar, mereka itu berkhotbah di bawah mimbar. Bahkan ada yang main HP waktu firman Tuhan disampaikan. Yang lebih parahnya lagi, ada yang tertidur sewaktu firman Tuhan disampaikan. Ini sungguh ironis, saudara-saudara. Mengapa saya bisa mengatakan ironis? Bagaimana hendak saya mengatakan ironis? Iman mereka itu mana bisa bertumbuh? Ya, iman mereka itu tidak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena perilakunya seperti demikian. Mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan. Gereja itu bukan tempat untuk bergosip, saudara-saudara. Dan juga lain-lainnya. Gereja adalah tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Jika ada persekutuan dengan Tuhan, maka tempat itu akan menjadi kudus. Oleh karena itulah kita apa? Kita tidak boleh sembarangan, ya. Kita harus menghormati Tuhan. Kita ke gereja kita tidak boleh sembarangan, asal-asalan. Kita harus menghormati karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Selanjutnya kita melihat di ayat 4, saya akan membacakannya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di dalam ayat 4 kita melihat ya, bahwa selesai mengajar, Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang lebih dalam lagi. Untuk apa? Untuk menjala ikan di sana. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Sebenarnya Petrus itu bisa saja mengabaikan perintah-perintah Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Petrus itu adalah seorang nelayan yang berpengalaman, yang profesional, yang mengetahui seluk-beluk kelautan, yang mengetahui bagaimana cara menangkap ikan yang benar. Ya. Dan Petrus juga adalah seorang nelayan, dia berpengalaman, dia tahu persis ya mengenai waktu yang terbaik untuk menjala ikan. Kapan itu waktu yang terbaik, saudara-saudara? Waktu yang terbaik itu jawabannya adalah malam hari. Mengapa? Karena pada malam hari ya angin bertiup dari daratan ke lautan. Maka disebut dengan angin daratan. Bagaimana dengan siang hari? Pada pagi atau siang hari ya, para nelayan itu pulang dari lautan. Karena apa? Karena angin bertiup dari lautan ke daratan. Makanya disebut dengan angin laut. Jadi, angin itu dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pergi ke laut, untuk mencari ikan. Juga untuk apa? Kembali ke darat sehabis menangkap ikan. Jadi itulah angin itu dimanfaatkan oleh para nelayan. Ya. Jadi namun tidak setiap malam itu adalah
waktu yang terbaik untuk menjala ikan? Hanya apa? Hanya pada waktu malam gelap, tanpa sinar rembulan. Itulah yang dimaksudkan dengan waktu terbaik bagi seorang nelayan untuk menjala ikan. Ya. Nah, mengapa? Karena pada saat malam gelap, ikan-ikan ya yang semula yang berada di dasar lautan ya, dia mencari makanan pada malam hari, dia mencari makanan di permukaan laut. Sehingga apa? Bisa ditangkap dengan pukat dan jala. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman, seorang nelayan yang profesional, Petrus itu tahu loh bahwa jika kegiatan menjala ikan itu pada malam hari saja tidak membuahkan hasil, ya, apalagi jika dilakukan pada siang hari. Nah, namun berkat imannya yang begitu besar, ya, dia taat akan perintah Allah meskipun disertai dengan rasa ragu-ragu, ya, ia melakukannya juga. Itulah sebabnya ia berkata di ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Oleh karena ketaatan dari Petrus, maka apa yang terjadi? Terjadi suatu mujizat yang besar. Kalau kita melihat di ayat 6 dan 7, ya, yaitu mereka itu menangkap begitu banyak ikan sehingga dikatakan jalannya mulai koyak, ya. Bahkan kedua perahu yang isinya adalah tangkapan ikan tersebut hampir tenggelam karena dipenuhi oleh ikan. Mujizat ini ya mengalahkan Petrus di tempat asalnya loh saudara-saudara. Padahal Petrus itu seorang profesional, seorang yang berpengalaman, di mana ia berpengalaman menangkap ikan, ya. Dan hal ini ya menyebabkan Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes yang adalah putra-putra dari Zebedius, ya, bahkan para nelayan-nelayan yang lain, ya, mereka semua menjadi takjub. Ya, menjadi apa? Menjadi takjub kalau kita melihat di ayat yang ke-9 dan ke-10a. Dan kalau kita melihat di ayat 8, kita kembali ke ayat 8, reaksi dari Petrus ketika melihat tangkapan ikan yang begitu luar biasa banyaknya. Petrus langsung menyadari loh saudara-saudara, bahwa yang berdiri di hadapannya itu bukanlah manusia yang biasa. Bahwa yang berdiri di depannya itu adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa, ya, yang sanggup mengatur alam, menguasai alam. Makanya di ayat 8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini adalah seorang yang berdosa." Ini terlihat ya dari perubahan sebutan yang dipakai oleh Petrus terhadap Yesus di dalam ayat 5 loh saudara-saudara. Sebelum mujizat itu terjadi, ia menyebut Yesus dengan sebutan apa? Guru, master. Ya. Tetapi dalam ayat 8 setelah terjadi mujizat itu, ia menyebut Yesus dengan sebutan apa? Tuhan, kurios. Ya. Nah, perubahan sebutan ini menunjukkan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menyadarkan Petrus bahwa Yesus itu adalah Allah. Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Percayakah saudara bahwa Yesus itu adalah Allah? Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka jangan biarkan hal itu menjadi kepercayaan yang sia-sia. Menjadi suatu kepercayaan yang tidak berarti, ya. Justru apa yang harus kita lakukan? Kita wujudkan dengan berusaha apa? Untuk mengenal Dia lebih baik, dan lebih baik lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyembah Dia, memuliakan Dia, mengasihi Dia,
mentaati Dia, dan melayani Dia. Ini adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita jangan menjadi orang Kristen yang imannya itu hanya di mulut saja, saudara. Tidak boleh. Jika saudara mempunyai iman yang demikian, maka iman yang demikian tidak akan menyelamatkan saudara. Ingat baik-baik, jika engkau mempunyai iman hanya di mulut saja, iman tersebut tidak akan menyelamatkan saudara. Dan kita melihat di ayat 8. Simon Petrus berkata, "Pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Kesadaran Simon Petrus bahwa Yesus adalah Allah, ya, otomatis diikuti dengan kesadaran akan kekudusan Yesus. Karena Allah adalah kudus. Ya. Inilah yang menyebabkan Petrus itu dia merasa bahwa dirinya itu kotor. Dia merasakan bahwa Petrus itu merasakan bahwa dia adalah manusia yang berdosa, ya, tidak layak dia bersama dengan Yesus. Sekarang, apakah saudara semua menyadari bahwa Allah itu kudus? Dan apakah kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini tidak layak loh untuk datang di hadapan Allah? Karena apa? Karena kita semua di sini adalah pribadi-pribadi yang berdosa. Manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Akan tetapi kita patut bersyukur, mencap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Begitupun dengan Simon Petrus, ya. Simon Petrus dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang berdosa, sedangkan Tuhan Yesus itu adalah kudus. Oleh karena itulah Petrus menjadi takut dan merasa tidak layak bersama Yesus, ya. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara? Ia mengusir Tuhan Yesus. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara suka menolak firman Tuhan? Atau saudara suka marah kepada hamba Tuhan, ya, yang menegur dosa saudara? Marah tidak? Jika saudara melakukan semua itu, melakukan hal yang demikian, itu berarti saudara itu mengusir Tuhan Yesus. Ingat baik-baik. Berarti bahwa saudara mengusir Tuhan Yesus, ya. Akan tetapi bagaimana sikap atau tindakan dari Tuhan Yesus? Mari kita lihat di 10b, ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sekalipun panggilan ini ditujukan kepada Petrus, ya, tetapi yang menanggapi adalah mereka. Apa? Mereka. Ya, kita bisa lihat di ayat 11, saya akan bacakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ini jelas, ya, terlihat bahwa panggilan Yesus bukan hanya ditujukan kepada Petrus saja, melainkan berlaku untuk semua orang, termasuk saya dan saudara. Jikalau pada malam ini Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia." Apakah saudara-saudara siap meninggalkan segala sesuatu yang ada pada diri saudara? Untuk apa? Untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita melihat, ya, ada begitu banyak orang yang kelihatannya mengikut Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Tetapi kenyataannya adalah tidak. 0. Misalnya ada orang Kristen yang begitu fanatik, ya, dengan gerejanya. Sehingga kalau dia keluar kota, ya, tidak mau ke gereja. Mengapa tidak mau ke gereja? Karena gerejanya tidak sama katanya. Ya. Ini bukanlah
yang disebut dengan pengikut Yesus. Ini namanya pengikut gereja. Bahkan kalau kita melihat, ada juga orang Kristen ya yang fanatik terhadap pendeta tertentu. Jika ada pendetanya yang tidak berkhotbah, maka orang tersebut tidak mau datang ke gereja. Ini disebut apa? Disebut bukan pengikut Yesus, tetapi ini disebut dengan pengikut pendeta. Ya. Oleh karena itu, kita mengikut Yesus itu tidak gampang, saudara-saudara. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ya. Untuk apa? Untuk mengikuti Dia. Itu namanya pengikut Kristus yang sejati. Ya. Itu baru namanya pengikut Kristus yang sejati loh, saudara-saudara. Meninggalkan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk mengikut Yesus. Itulah pengikut sejati Kristus. Ya. Nah, kalau kita melihat di ayat 11, mereka lalu segera mengikut Yesus. Artinya apa? Artinya kita jangan menunda dalam mengikut Tuhan Yesus. Apa? Kita jangan menunda di dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak tahu loh kapan kita ini akan mati, saudaraku sekalian. Ya. Bagaimana kalau kita mati dengan mendadak? Saya ingin bertanya kepada saudara, bagaimana jika kita mati mendadak? Kita tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan Yesus. Maka hidupmu akan sia-sia, tidak berarti. Sudah hidup di dunia ini menderita, mati pun menderita. Mati jasmani dan mati rohani. Ya. Oleh karena itu, kita harus bertobat, saudaraku sekalian. Kita mau menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang meninggalkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Kita fokus pada Tuhan. Kita ikut Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Malam ini kita sudah belajar dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Di mana inti dari pelajaran ini ada 7. Yaitu yang pertama, Tuhan Yesus selalu mengajar kepada orang banyak. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, melainkan juga melakukan mujizat. Ya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Ia membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Baik itu benda, alam, badan manusia, roh jahat, roh manusia, flora, dan fauna. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Yang ketiga, Simon Petrus, dia taat akan perintah Allah. Tuhan Yesus menyuruh dia untuk pergi ke tempat dalam, dia laksanakan. Tuhan Yesus suruh dia menjala ikan di tempat yang dalam tersebut, dia laksanakan. Ya. Nah, yang keempat, buah dari ketaatan Petrus dan yang lainnya apa? Hasil yang melimpah. Ya. Buah dari ketaatan Petrus adalah hasil yang melimpah. Yang kelima, akibat dari mujizat itu pada diri Petrus, Yakobus, ya, Yohanes, Andreas, dan orang lain. Apa yang terjadi? Mereka semua menjadi takjub. Yang keenam, yaitu sikap dan tindakan Yesus. Apa sikap dan tindakan Yesus? Ya, memerintahkan mereka agar tidak takut. Apa? Memerintahkan mereka agar tidak takut. Yang ketujuh, tanggapan dari Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dan yang lainnya adalah
mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mereka mengikut Tuhan Yesus di ayat terakhir. Itulah yang saya maksudkan. Mengikut Yesus. Walau apapun yang terjadi, kalian harus mengikut Yesus. Malam ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama, ya, dan juga Tuhan Yesus melakukan mujizat, yaitu menangkap begitu banyak ikan di Danau Galilea. Dan kita juga belajar, ya, buah dari ketaatan Simon Petrus dan yang lainnya, yaitu mereka mendapat hasil yang melimpah. Bahkan bukan hanya hasil yang melimpah loh saudaraku sekalian. Bahkan mereka itu dari seorang penjala ikan, seorang nelayan, seorang yang tinggal di kampung, ya, dipakai oleh Tuhan loh untuk menjadi penjala manusia. Pertanyaan terakhir untuk kita semua di tempat ini. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia? Bagaimana kita bisa menjadi penjala manusia? Gampang. Kita mengabarkan Injil keselamatan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada kawan-kawan kita, kepada semua orang kita kabarkan Injil keselamatan. Agar orang-orang di semua tempat di seluruh dunia dapat percaya kepada Tuhan Yesus melalui penginjilan kita. Itulah yang dimaksud Tuhan, ya, agar menjadikan kita semua di tempat ini menjadi penjala manusia, yaitu mengabarkan Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya. Kita bersyukur untuk malam ini firman Tuhan sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan malam ini dapat menjadi berkat, ya, untuk kita semua di tempat ini. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah yang kudus, Allah yang begitu mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pengorbanan-Mu. Kiranya Engkau mengajarkan kami agar kami selalu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang rela meninggalkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mengikut Tuhan Yesus. Pakailah kami Bapa, menjadi alat-Mu yang setia agar Kau pergunakan di dalam penginjilan dan di dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kiranya firman-Mu dapat terukir indah di dalam lubuk para pendengar, sehingga mereka bukan hanya dapat bertumbuh di dalam kehidupan mereka, mereka juga dapat bertobat dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan, yaitu 301. 301. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan.
Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berobat, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta kekal di langit di atas, dan Engkau juga berkuasa untuk bumi ini. Kembali kami mengucap syukur melalui Putra-Mu Tuhan Yesus, yang pada malam hari ini telah kami dengar kembali kesaksiannya, bahwa Tuhan Yesus adalah utusan-Mu. Dari Tuhan Yesus kami bisa mengenal Engkau. Dan kami bersyukur ya Bapa untuk kebaktian matahari terbenam, di mana kami bisa memuji dan meninggikan nama-Mu, kami bisa juga mendengarkan firman-Mu. Kami tiba pada penghujung kebaktian, kami akan berpisah dari ruang atas ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, seperti Petrus dan kawan-kawan yang telah mengikuti Tuhan Yesus. Malam ini kami sudah mengikuti Tuhan Yesus dalam kebaktian matahari terbenam. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar sejak tadi pagi sampai saat ini akan menjadi super power di dalam kehidupan kami, yang akan mentransformasi hidup kami seperti Petrus, orang yang tidak terpelajar, nelayan dari Udik, tetapi Tuhan Yesus jadikan sebagai penjala manusia, bukan hanya di tanah perjanjian. Ia berkeliling di dunia ini sampai mati di kota Roma, kota yang terbesar pada zaman itu. Ya Bapa, jadikanlah kami seperti Petrus dan kawan-kawan, bukan hanya mengikut Yesus, tapi melalui kesaksian hidup kami, ada orang percaya pada Tuhan Yesus dan kelak akan bersama-sama Tuhan Yesus di Yerusalem baru. Kuatkanlah kami ya Bapa, sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, sebagai pelayan-Mu. Jadikanlah kami setia sampai mati seperti Tuhan Yesus dan juga Rasul Petrus. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjaga kami dan Engkau akan menolong kami sehingga kami tetap teguh berpegang pada firman-Mu. Ya Bapa, kami juga saat ini menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami tahu dari tanda-tanda yang kami alami, di mana dunia penuh dengan ketakutan di masa pandemi COVID, bahkan banyak gempa, banyak bencana, dan begitu banyak kesusahan yang adalah tanda-tanda kecil sebelum murka-Mu dicurahkan. Kami tahu Tuhan Yesus segera datang, tetapi sebelum Yesus datang, jadikanlah kami sebagai pengabar Injil Tuhan Yesus, bukan hanya di Kalimantan, tetapi sampai ke ujung bumi. Kami serahkan ya Bapa hidup kami kembali ke dalam tangan-Mu, pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Demikian ya Bapa, doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Juru Selamat kami, yang dengan darahnya segala dosa kami bisa dihapuskan, yang dengan firman-Nya
kami mendapatkan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam namanya kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Pujian yang terakhir, bilangan 6 ayat 24 sampai 27, Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi